Tuhan mana yang benar? Ini adalah pertanyaan tentang iman, sesuatu yang tidak dapat dibuktikan atau diukur. Tetapi bagaimana jika kita mengajukan pertanyaan yang berbeda, pertanyaan yang dapat dijawab dengan logika dan data? Tuhan mana yang paling kuat? Jika kita melihat agama bukan sebagai sebuah misteri, tetapi sebagai sebuah proyek besar yang mengatur masyarakat dan memengaruhi perilaku manusia, maka kita dapat menganalisis kekuatannya. Kita hidup di zaman di mana segala sesuatu diukur dan kekuatan keyakinan juga dapat dikuantifikasi. Untuk misi ini, kami mengaktifkan sebuah kecerdasan analitis. Namanya adalah aksioma dan tujuannya hanya satu. Ia akan melakukan analisis komparatif terhadap semua sistem kepercayaan yang pernah ada, dari yang mendominasi masa kini hingga yang telah menjadi debu di masa lalu. Di sini, tidak ada ruang untuk dogma atau prasangka. Seorang Tuhan dipandang sebagai persamaan kekuasaan, sebuah penjumlahan dari pengaruhnya terhadap manusia, kekuatan ekonominya, dan kemampuannya untuk bertahan seiring waktu. Penyelidikan dimulai dengan penyelaman mendalam ke dunia, di mana iman berubah menjadi statistik. Saat ini informasi dari 4.200 agama, gereja, dan pemujaan yang pernah ada di bumi sedang diproses. Mulai dari korporasi-korporasi iman raksasa dengan kehadiran di seluruh dunia, hingga altar-altar kecil yang terlupakan di desa-desa terpencil. 4.200 proyek yang berbeda untuk umat manusia. Semua mengklaim sebagai jalan yang benar, tetapi dalam simulasi ini, hanya yang paling efisien yang akan menang. Untuk memahami bagaimana kekuatan ini diukur, kita perlu mengetahui kriterianya. Sistem ini telah mendefinisikan 4 faktor esensial yang menentukan vitalitas dari setiap sistem kepercayaan. Yang pertama adalah basis pengikut. Jumlah orang yang hidup di bawah aturan suatu keyakinan tertentu. Tetapi angka resmi tidak selalu menceritakan keseluruhan cerita. Apakah seseorang yang dibaptis saat kecil dan tidak pernah lagi mengunjungi tempat ibadah dapat dianggap sebagai pengikut aktif? Oleh karena itu, diterapkanlah sebuah koefisien keterlibatan. Jumlah total yang dalam kekristenan mencapai 2,4 miliar bisa menipu. Yang benar-benar penting adalah inti yang aktif, yaitu mereka yang menjalankan ritual, yang menghidupi iman dalam keseharian mereka dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Jejaring sosial, donasi, dan frekuensi kehadiran di tempat ibadah dianalisis untuk memisahkan anggota nominal dari agen iman yang sesungguhnya. Faktor kedua adalah ketahanan terhadap waktu. Kapasitas sebuah sistem kepercayaan untuk bertahan selama berabad-abad. Usia sebuah pemujaan mengatakan banyak tentang kekokohan fondasinya. Jika sebuah agama telah bertahan selama 3.000 tahun, melewati jatuhnya kekaisaran, perang, dan revolusi, itu berarti modelnya luar biasa adaptif. Kita melihat bagaimana dewa-dewa tertentu menghilang tak lama setelah muncul, sementara yang lain menyebar dan menaklukkan wilayah-wilayah baru. Mengapa pemujaan Mitra, yang begitu populer di kalangan tentara Romawi, menjadi punah sementara kekristenan yang dimulai sebagai gerakan kecil menjadi kekuatan dunia? Jawabannya terletak pada struktur masing-masing. Faktor ketiga adalah kedalaman pengaruh. Seberapa dalam sebuah agama dapat masuk ke dalam pikiran pengikutnya hingga mampu mengalahkan naluri paling dasar dari semuanya, naluri untuk mempertahankan diri. Untuk itu, dihitunglah apa yang disebut indeks pengorbanan, sebuah metrik yang mengukur kesediaan seseorang untuk mati demi apa yang diyakininya. Tuhan yang membuat seseorang rela mengorbankan nyawanya memegang kekuasaan tertinggi. Data dari konflik agama, tindakan martir, dan perang suci selama 2 milenium terakhir diproses. Ini adalah informasi yang keras, tetapi diperlukan untuk mengevaluasi potensi mobilisasi setiap iman. Tuhan yang kuat adalah Tuhan yang perintahnya lebih berharga daripada nyawa itu sendiri. Terakhir, faktor keempat, ekspansi teritorial dan bobot geopolitik. Wilayah mana di planet ini yang dikendalikan oleh suatu iman? Ini jauh melampaui batas-batas politik. Kami sedang membuat peta pengaruh mental, di tempat mana hukum-hukum dari sebuah kitab suci memiliki bobot lebih besar daripada hukum sipil, di mana para pemimpin agama dapat membatalkan keputusan pemerintah.
Aset-aset gereja, tanah yang mereka miliki, pengaruh dalam pendidikan. Semua ini adalah manifestasi fisik dari kekuatan seorang Tuhan. Setelah penyaringan pertama, hanya mereka yang memiliki dampak historis signifikan yang melanjutkan analisis. Pemujaan-pemujaan lokal kecil dan sekte-sekte yang berumur pendek telah disingkirkan. Daftar ini sekarang berisi 20 pemain utama, para raksasa yang telah membentuk peradaban. Dan bahkan di antara mereka, beberapa mungkin hari-harinya sudah terhitung tanpa ada yang menyadarinya. Untuk memahami siapa yang memiliki peluang terbesar untuk menang, sangat penting untuk mengetahui mengapa yang lain kalah. Oleh karena itu, analisis dimulai di pemakaman peradaban, memeriksa dewa-dewa yang tidak lagi menerima doa. Kami menemukan sebuah pola dalam kejatuhan mereka semua, sebuah cacat fatal dalam proyek asli mereka. Dan data awal sangat meresahkan karena menunjukkan bahwa cacat yang sama ini mungkin sedang aktif saat ini juga di jantung salah satu agama terbesar di dunia. Analisis ini membawa kita ke tempat yang sunyi senyap. Di sini tidak ada doa, tidak ada aroma dupa, dan api pengorbanan telah lama padam. Inilah tempat bersemayamnya mereka yang pernah menopang langit di pundak mereka, yang memerintahkan petir, mengendalikan banjir sungai Nil, dan menentukan nasib pertempuran-pertempuran besar. Kita berada di nekropolis virtual sejarah, pemakaman para dewa yang telah mati, Zeus, Jupiter, Osiris, Odin, nama-nama yang pernah menginspirasi ketakutan pada jutaan orang, hari ini hanyalah pajangan museum dan nama-nama planet. Bagi kami, mereka lebih dari sekadar sejarah. Mereka adalah data, gigabyte informasi tentang kegagalan sistemik. Apa yang kami lakukan sekarang adalah semacam otopsi. Mengapa mereka mati? Mengapa peradaban yang memiliki kekuatan luar biasa, tentara terbaik dan ilmu pengetahuan paling maju pada zamannya, tiba-tiba meninggalkan dewa pelindung mereka? Kami mencari kerentanan dalam arsitektur politeisme, cacat yang mengubah panteon-panteon besar menjadi debu. Objek analisis pertama adalah sistem keagamaan Mesir kuno. 3000 tahun stabilitas. Bayangkan sebuah korporasi yang mendominasi pasarnya selama 3 milenium. Ini adalah pencapaian yang fenomenal. Dewa-dewa Mesir bukan hanya patung. Mereka terintegrasi dengan fisika dunia. Matahari terbit karena Ra berlayar di atas kapalnya. Sungai Nil meluap karena Isis menangisi Osiris. Itu adalah proyek yang total dan komprehensif. Namun, ada kerentanan kritis dalam model ini. Ia terikat erat dengan struktur negara. Firaun bukan hanya seorang raja, ia adalah dewa yang hidup, saluran komunikasi langsung dengan surga. Ini berfungsi sebagai penyempitan dalam arsitektur, satu titik kegagalan tunggal. Ketika kekuatan politik Mesir melemah di bawah gempuran Persia, Yunani dan Romawi, status ilahi Firaun terancam. Jika seorang dewa yang hidup dapat dikalahkan oleh penakluk fana dengan pedang besi, maka sistem itu tidak berfungsi. Iman runtuh karena terlalu material. Dewa-dewa Mesir tidak bertahan dari runtuhnya negara mereka karena mereka tidak ada sebagai ide abstrak. Mereka hanya hidup di batu piramida dan di tubuh sang raja. Kita beralih ke Yunani dan Roma. Di sini skenarionya berbeda. Pantheon Olympus dengan Zeus, Hera, dan Apollo adalah agama yang cemerlang dan hidup yang memberikan dunia seni, filsafat, dan teater. Tetapi ada cacat fatal dalam proyeknya. Masalah sifat yang terlalu manusiawi. Dewa-dewa Yunani terlalu mirip dengan manusia. Mereka iri, berkhianat, berbohong, dan murka. Zeus, pemimpin tertinggi, bertindak lebih seperti tiran yang pelin-pelan dengan kekuatan tak terbatas daripada kompas moral universal. Ketika seorang pengikut melihat bahwa dewanya tidak sempurna secara moral, rasa takut yang sakral berkurang. Terjadilah erosi otoritas. Jika dewa bisa berbohong, mengapa aku harus mengatakan yang sebenarnya? Politeisme menciptakan struktur kekuasaan yang kompleks dan birokratis. Olympus seperti dewan direksi, di mana masing-masing menarik ke pihaknya sendiri. Ares menginginkan perang, Athena menginginkan perdamaian. Poseidon menenggelamkan kapal yang coba diselamatkan oleh Hermes. Bagi orang biasa, ini menciptakan konflik. Kepada siapa harus berdoa? Kehendak siapa yang lebih penting? Kekaisaran Romawi mencoba menyelesaikan masalah ini dengan menyerap dewa-dewa dari bangsa yang ditaklukkan, tetapi ini hanya menciptakan lebih banyak kebisingan.
Pada abad ketiga, ada begitu banyak pemujaan di Roma sehingga agama menjadi seperti pasar. Ketika ada terlalu banyak dewa, tidak ada satu pun dari mereka yang benar-benar penting. Tetapi cacat yang paling dalam terletak pada sifat kontrak antara manusia dan dewa. Dalam paganisme, hubungannya adalah pertukaran. Aku memberimu agar engkau memberiku. Aku mengorbankan seekor banteng, engkau mengirim hujan. Aku membangun sebuah kuil, engkau menjamin kemenanganku. Itu adalah sebuah kesepakatan bisnis, tetapi jenis kontrak ini tidak stabil, karena jika hujan tidak datang, kesepakatan itu batal. Jika perang kalah, dewa tidak memenuhi bagiannya. Pengikutnya berhak merobek kontrak dan mencari dewa lain. Ini membuat pemujaan-pemujaan ini rentan terhadap krisis. Dan pada saat kerapuhan inilah sebuah arsitektur yang sama sekali baru muncul. Monoteisme, keimanan pada satu Tuhan tunggal. Perbedaannya sangat besar. Paganisme menawarkan sebuah bisnis. Keyakinan-keyakinan baru menuntut penyerahan total. Cintailah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Jangan berikan dia seekor banteng. Serahkanlah dirimu sepenuhnya. Dalam sistem baru ini, logikanya terbalik. Tuhan itu absolut dan tidak berutang apapun kepada manusia. Jika hujan, itu adalah berkah. Jika ada kekeringan, itu adalah ujian iman. Model ketundukan tanpa syarat ini terbukti jauh lebih tangguh. Ketika seorang pengikut menerima semua yang terjadi sebagai kehendak satu entitas tunggal, imannya menjadi kebal terhadap keadaan. Krisis tidak menghancurkannya, tetapi justru memperkuatnya. Inilah inovasi yang mengubah dunia. Bahkan dewa-dewa Viking yang ganas pun tidak bisa menolaknya. Dunia mereka heroik, tetapi pesimistis. Pada akhirnya, semua dewa kalah. Iman baru datang dengan proposal yang lebih baik, kehidupan abadi. Dan orang-orang Viking yang pragmatis hanya memilih rencana yang lebih menguntungkan. Politeisme kalah karena kurangnya sentralisasi, relativisme moralnya, dan model pertukarannya yang rapuh. Efisiensi seorang pemimpin tunggal terbukti lebih unggul daripada sebuah dewan. Umat manusia telah membuat pilihannya. Tampaknya era keteraturan telah tiba. Satu Tuhan, satu kebenaran. Tetapi sejarah memiliki ironinya sendiri. Segera setelah para pesaing disingkirkan, sang pemenang terpecah dari dalam. Proyek tunggal itu terbagi menjadi versi-versi yang tidak cocok, memulai konflik keluarga terpanjang dan paling berdarah dalam sejarah. Jika sebelumnya kita memeriksa sistem-sistem yang telah mati, yang strukturnya telah berubah menjadi debu, sekarang kita menginjak wilayah para raksasa yang hidup. Analisis sektor Abrahamik telah selesai. 3 agama dunia, Yudaisme, Kekristenan, dan Islam. Bersama-sama mereka membentuk kesadaran lebih dari setengah populasi global, hampir 4 miliar orang. Ini adalah monopoli absolut di pasar makna, tetapi yang paling menarik adalah identitas fundamental yang mereka miliki bersama. Ketiganya didasarkan pada matriks yang sama. Mereka berangkat dari kisah penciptaan yang sama. Dunia diciptakan dalam 6 hari oleh satu Tuhan tunggal. Mereka berbagi geografi suci, sebidang kecil tanah di Timur Tengah. Dan mereka menghormati pahlawan yang sama, Ibrahim, Musa, para nabi. Sejarah agama-agama Abrahamik adalah sejarah 2 perpecahan besar yang mengubah takdir umat manusia. Versi pertama yang muncul dari matriks ini adalah Yudaisme. Pembentukannya terkonsolidasi pada milenium kedua sebelum Masehi, menjadikannya proyek monoteisme tertua yang masih beroperasi. Arsitekturnya memiliki karakteristik unik. Ia tidak diciptakan untuk menjadi produk massal. Ini adalah sistem tertutup, sebuah klub eksklusif. Gagasan tentang umat pilihan berfungsi sebagai penghalang untuk masuk yang hampir tidak dapat ditembus. Anda tidak bisa begitu saja memutuskan untuk menjadi bagian dari sistem. Pada umumnya, Anda harus lahir dengan kunci akses dalam genetika Anda. Dengan hanya 14 juta pengikut, dalam hal ekspansi, tampaknya ia tertinggal. Namun, jika kita melihat metrik kelangsungan hidup, hasilnya fenomenal. Tingkat retensi anggotanya mendekati 100%. Yudaisme bertahan dari kondisi yang akan memusnahkan peradaban lain manapun, diaspora, penganiayaan, dan ketiadaan negara selama hampir 2000 tahun. Apa rahasia ketahanan ini? Jawabannya terletak pada struktur yang mengatur setiap langkah kehidupan.
Ada 613 aturan yang menentukan apa yang harus dimakan, bagaimana berpakaian, kapan harus bekerja. Agama menembus kehidupan sehari-hari pada tingkat molekuler, menciptakan tatanan sosial yang sangat padat. Isolasi berfungsi sebagai sistem pertahanan, melindunginya dari asimilasi. Ini bukan agama ekspansi, melainkan preservasi, sebuah brankas yang melewati badai sejarah sambil menjaga esensinya tetap utuh. Sekitar 2000 tahun yang lalu, terjadi perpecahan besar pertama yang melahirkan versi kedua, kekristenan. Sosok Yesus dari Nazaret diidentifikasi sebagai pemrakarsa penulisan ulang yang fundamental dan Rasul Paulus sebagai arsitek penyebaran globalnya. Revolusinya sederhana namun jenius. Kekristenan menghapus penghalang etnis. Tidak ada orang Yahudi maupun orang Yunani. Itu adalah langkah yang jenius dalam hal jangkauan dan penyebaran. Para pengembang versi baru menyederhanakan aturan-aturan yang lebih kompleks dan membatasi, membuat antarmuka lebih ramah bagi pengguna biasa. Alih-alih ratusan perintah, satu syarat universal, percayalah dan engkau akan diselamatkan. Penyebaran kekristenan pada abad-abad pertama seperti epidemi virus. Gagasan tentang Tuhan yang bukan hakim yang keras, tetapi adalah kasih, dan yang mengorbankan dirinya untuk para pengikutnya, secara radikal mengubah mentalitas zaman itu. Kekristenan memperkenalkan konsep anugerah, sebuah bonus gratis. Anda tidak perlu meraih keselamatan Anda dengan perbuatan. Anda menerimanya sebagai hadiah. Bagi dunia kuno yang brutal dan tanpa harapan, itu adalah tawaran yang tak tertahankan. Namun ada anomali di intinya yang menjadi sumber konflik yang tak terhitung jumlahnya. Dogma Tritunggal. Satu Tuhan dalam 3 pribadi. Bagi logika biner, 1 tidak sama dengan 3. Kompleksitas teologis ini menghasilkan perpecahan dan perselisihan tanpa akhir di dalam gereja itu sendiri, membuat sistem menjadi tidak stabil. Meskipun demikian, berkat kebijakan ekspansi yang agresif dan integrasinya dengan kekaisaran Romawi, kekristenan menjadi agama dengan jumlah pengikut terbanyak dalam sejarah. Kemudian pada abad ke-7 di gurun pasir Arabia, versi ketiga diluncurkan, Islam. Analisis proyek ini mengungkapkan upaya untuk mengembalikan sistem ke pengaturan awalnya, tetapi dengan fungsionalitas baru. Pesannya jelas, versi-versi sebelumnya telah rusak. Orang-orang Yahudi menyembunyikan sebagian kebenaran, orang-orang Kristen mendewakan seorang nabi, dan menciptakan Tritunggal. Diperlukan sebuah koreksi akhir. Islam yang berarti penyerahan diri, mengusulkan arsitektur yang sangat jelas, ringkas, dan kuat. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Tanpa teologi yang rumit, tanpa Tritunggal, tanpa ikon. Sebuah monoteisme murni yang disuling, kode Islam memberlakukan disiplin yang ketat. Salat 5 waktu berfungsi sebagai sinkronisasi konstan dengan server pusat, menjaga iman selalu hadir dalam kehidupan seorang mukmin. Puasa Ramadan adalah ujian stres kolektif yang menyatukan komunitas. Zakat, pajak wajib bagi orang miskin, menciptakan basis ekonomi yang kokoh. Islam lebih dari sekadar agama sederhana, berfungsi sebagai sistem sosial politik total. Negara dan gereja tidak terpisah. Mereka membentuk satu blok tunggal. Saat ini adalah agama yang paling cepat berkembang di dunia, didorong oleh demografi dan kebijakan retensi yang agresif. Menjadi seorang Muslim itu sederhana, tetapi meninggalkan iman bisa berbahaya dalam beberapa interpretasi. Dengan arsitektur ketiga pemain ini dibedah, pertanyaan besar tetap ada. Mengapa mereka saling berperang? Mengapa perang salib dan jihad tidak hanya ditujukan terhadap kaum pagan, tetapi juga satu sama lain? Jawabannya terletak pada teori persaingan antara kerabat dekat. Konflik antara Yudaisme, kekristenan, dan Islam bukanlah perang antara dewa-dewa yang berbeda. Ini adalah perang saudara di dalam korporasi yang sama. Mereka memperebutkan sejarah suci yang sama dan tanah yang sama di Yerusalem. Setiap versi baru menyatakan versi sebelumnya usang. Ini adalah pertarungan untuk legitimasi, untuk hak menjadi satu-satunya distributor resmi kehendak ilahi. Kita tinggalkan pasir panas Timur Tengah, sebuah dunia di mana Tuhan adalah seorang ayah, hakim dan jenderal yang menuntut ketundukan mutlak.
Sekarang kita bergerak ke wilayah di mana udara lembab hutan bercampur dengan asap dari tumpukan kayu bakar pemakaman dan waktu tidak berjalan lurus melainkan melingkar dalam cincin tak terbatas. Kita tiba di Matrix Timur, India, Tiongkok, Tibet, Asia Tenggara. Di sini beroperasi sistem yang diklasifikasikan sebagai kategori projek yang secara fundamental berbeda. Jika agama-agama Abrahamik adalah struktur hierarkis seperti piramida, maka pemujaan-pemujaan timur seperti jaringan saraf, terdesentralisasi, saling terhubung, tanpa satu titik komando tunggal. Analisis dimulai dengan kode sumber Hinduisme. Ini adalah fenomena unik, sistem kepercayaan kompleks tertua yang masih ada, dengan usia lebih dari 4.000 tahun. Dan yang paling mengejutkan adalah, ia tidak memiliki pendiri. Tidak ada Yesus atau Muhammad, tidak ada titik awal yang jelas. Hinduisme didefinisikan bukan sebagai satu agama tunggal, tetapi sebagai konglomerasi sistem yang telah belajar untuk hidup berdampingan di platform yang sama. Ini adalah proyek sumber terbuka yang ditulis oleh jutaan orang bijak selama berabad-abad. Hal pertama yang menonjol adalah jumlah dewanya, 33 juta. Angka yang bagi pikiran barat terdengar seperti kekacauan. Namun, algoritma menemukan di dalamnya solusi jenius untuk masalah antarmuka pengguna. Dalam monoteisme, Tuhannya satu untuk semua, dari petani hingga profesor. Ini adalah produk universal yang mungkin tidak cocok untuk semua orang. Dalam Hinduisme berlakulah prinsip personalisasi. Tuhan adalah yang absolut, energi yang tak dapat ditembus. Tetapi sulit bagi seseorang untuk terhubung dengan energi abstrak. Jadi sistem menawarkan sebuah avatar, sebuah antarmuka. Anda seorang pejuang, ini dia Siwa yang ganas. Anda seorang pedagang, ini dia Ganesha yang menyingkirkan rintangan. Anda seorang pecinta, ini dia Krishna. Setiap orang memilih dewa yang beresonansi dengan profil psikologis mereka, menciptakan fleksibilitas yang luar biasa. Mustahil untuk menolak sistem ini, karena Anda selalu dapat memilih dewa lain yang lebih sesuai tanpa meninggalkannya. Elemen fundamental kedua dari Matrix Timur adalah sistem kasta. Dari sudut pandang etika humanis modern, kasta adalah ketidakadilan yang mengerikan. Tetapi analisis di sini adalah tentang stabilitas sosial, bukan tentang etika. Sistem kasta adalah pembagian kerja yang kaku, terukir dalam kode agama. Brahmana sebagai pendeta, ksatria sebagai prajurit, dan seterusnya. Itu adalah algoritma sosial yang mencegah masyarakat India dari kehancuran selama ribuan tahun. Semua orang tahu tempat dan tugas mereka. India ditaklukkan puluhan kali, tetapi tidak ada penjajah yang berhasil mematahkan tulang punggung peradabannya. Mengapa? Karena struktur sosial tidak bersandar pada seorang raja yang bisa dibunuh, tetapi pada agama yang meresap di setiap rumah. Hinduisme hanya menyerap para penakluk, mengubah mereka menjadi satu kasta lagi. Sekarang, mari kita beralih ke pesaing utamanya dan pada saat yang sama, produk ekspor utamanya, Buddhisme. Ia muncul sebagai turunan dari Hinduisme. Siddhartha Gautama, Sang Buddha, adalah seseorang yang menemukan cacat dalam sistem. Ia menemukan kerentanan dalam sistem reinkarnasi dan penderitaan tak terbatas dan menawarkan sebuah perbaikan, jalan menuju pembebasan, nirvana. Tetapi yang paling menarik adalah bahwa Buddhisme adalah agama ateistik. Tidak ada dewa pencipta. Buddha bukanlah Tuhan, ia adalah seorang guru. Para dewa, jika ada, juga terjebak dalam siklus penderitaan. Fokus perjuangan berubah total. Musuh sejati menjadi kebodohan, dan tujuan besar menjadi akhir dari penderitaan, bukan surga. Buddhisme beroperasi dalam kesadaran. 4 kebenaran. Mulianya pada dasarnya adalah algoritma untuk mendiagnosis dan mengobati masalah yang disebut penderitaan. Hidup adalah penderitaan. Penderitaan memiliki penyebab, hasrat. Penderitaan dapat dihentikan, dan ada jalan untuk itu. Mengapa sistem ini begitu kuat? Karena sangat mudah beradaptasi. Buddhisme tidak memaksakan kode budaya. Ketika tiba di Tiongkok, ia bercampur dengan Taoisme. Di Jepang, ia menjadi Zen. Di Tibet, ia menyerap perdukunan lokal. Ia berperilaku seperti air, mengambil bentuk wadahnya. Ini adalah satu-satunya agama dunia yang menyebar ke wilayah-wilayah raksasa,
hampir tanpa kekerasan. Perbedaan mendasar antara kode Barat dan Timur terletak pada persepsi waktu dan keadilan. Barat hidup dalam waktu linear, ada awal dan akan ada akhir, kiamat. Hidup hanya sekali. Ini menciptakan stres yang luar biasa karena Anda hanya punya satu kesempatan. Timur hidup dalam waktu siklis, roda karma. Dunia diciptakan dan dihancurkan tanpa henti. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Konsep reinkarnasi adalah mekanisme keterlibatan yang jenius. Anda tidak hanya hidup, Anda mengembangkan energi Anda, karma Anda. Karma bukanlah hukuman ilahi, melainkan hukum sebab akibat. Ini adalah algoritma pengaturan diri perilaku yang sempurna. Tidak perlu Tuhan hakim untuk mengawasi Anda. Anda sendiri yang menciptakan masa depan Anda. Ini membuat sistem menjadi otonom dan sangat stabil. Dan mungkin yang paling penting, ia sangat kompatibel dengan sains. Gagasan tentang alam semesta yang mengembang dan menyusut, miliaran tahun keberadaan, dan realitas sebagai ilusi, sangat cocok dengan teori-teori fisika modern. Sementara sains berkonflik dengan agama-agama Abrahamik, ia berdialog dengan cara yang jauh lebih harmonis dengan matriks Timur. Kita sering berpikir tentang agama sebagai sesuatu yang tidak berwujud, tetapi di balik setiap kuil dan setiap misi, ada struktur ekonomi. Hari ini kita menganalisis kekuatan finansial dari keyakinan, memperlakukan agama sebagai korporasi tertua di planet ini. Sebuah audit telah dimulai untuk mengevaluasi kekuatan masing-masing, bukan dalam jiwa, tetapi dalam aset. Kita mulai dengan Gereja Katolik, organisasi tertua di dunia dengan manajemen berkelanjutan. 2 milenium mengumpulkan modal. Mengevaluasi asetnya adalah tugas yang kompleks karena Vatikan tidak mempublikasikan laporan keuangan terperinci. Namun, data berhasil dikumpulkan. Gereja adalah pemilik tanah non-pemerintah terbesar di planet ini, dengan properti mewah di kota-kota besar global. Kekuatan utamanya adalah merek dan jaringan distribusi yang luas. Lebih dari 200.000 paroki di dunia, masing-masing menjadi titik pengumpulan dana. Bahkan sumbangan sederhana dari setiap umat jika dijumlahkan menjadi pendapatan tahunan miliaran dolar. Ini adalah model modal kuno, modal yang konservatif dan raksasa, berbasis properti dan seni. Di Amerika Serikat, kita melihat model yang berbeda, terutama dengan Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir atau Mormon. Jika Vatikan mewakili aristokrasi lama, kaum Mormon bertindak seperti investor besar di pasar keuangan. Terungkap bahwa dana investasi rahasia mereka, Ensign Peak Advisors, mengelola lebih dari 100 miliar dolar aset. Asal mula modal ini adalah disiplin persepuluhan. Setiap anggota menyumbangkan 10% dari pendapatannya. Efisiensi model ini luar biasa, dengan lebih sedikit pengeluaran untuk kuil-kuil mewah dan lebih banyak investasi di pasar keuangan. Ini adalah agama yang beroperasi seperti dana lindung nilai, dengan peringkat keberlanjutan finansial tertinggi. Dalam Islam, ekonomi berjalan di bawah aturan lain. Pinjaman dengan bunga dilarang, yang bisa menjadi hambatan. Namun, sektor perbankan syariah tumbuh secara eksplosif, menggunakan skema kemitraan yang kompleks untuk menghindari larangan tersebut. Aset keuangan syariah diperkirakan mencapai triliunan dolar. Kekuatan ekonomi utamanya bagaimanapun adalah wakaf, properti yang disumbangkan untuk tujuan keagamaan yang tidak dapat dijual, menghasilkan pendapatan abadi untuk masjid. Selain itu, lokasi cadangan minyak utama di negara-negara mayoritas Muslim menciptakan aliran modal yang sangat besar untuk infrastruktur keagamaan. Ada korelasi langsung, harga minyak memengaruhi kapasitas ekspansi Islam. Di timur, India menyajikan skenario kekayaan yang sunyi dan keemasan. Pada tahun 2011, brankas bawah tanah dari satu kuil yang ditutup selama 150 tahun dibuka, mengungkapkan harta karun yang diperkirakan bernilai lebih dari 20 miliar dolar. Dan ada ribuan kuil seperti itu di negara itu. Berbeda dengan Barat di mana uang beredar atau menghiasi dinding, di India, emas disumbangkan kepada para dewa dan dikunci selama berabad-abad. Ini adalah modal mati, di luar ekonomi. Miliaran dolar terdiam, sementara di luar ada kemiskinan. Ini menciptakan paradoks besar matriks timur, di mana dewa-dewa yang sangat kaya hidup
berdampingan dengan umat yang seringkali sangat miskin. Analisis ini membawa kita pada korelasi yang menarik. Semakin kaya suatu negara, semakin tidak religius negara itu cenderung. Negara-negara dengan standar hidup tinggi, seperti di Skandinavia dan Jepang, memiliki gereja-gereja yang kosong. Sebaliknya, wilayah yang lebih miskin di Afrika dan Amerika Latin memiliki kuil-kuil yang penuh sesak. Agama tampaknya berfungsi sebagai asuransi, di mana negara gagal memberikan keamanan dan harapan, orang-orang beralih kepada Tuhan. Negara kesejahteraan, dengan menawarkan layanan perlindungan yang sama, akhirnya menjadi pesaing langsung dari iman tradisional. Pengecualiannya adalah Amerika Serikat, negara kaya dengan religiusitas tinggi. Ini sebagian disebabkan oleh Injil Kemakmuran. Teologi ini menulis ulang kode, mengubah kekayaan dari penghalang menuju surga menjadi tanda berkat ilahi. Kemiskinan mulai dilihat sebagai kurangnya iman. Ini mengubah agama menjadi alat investasi dan semacam loter. Uang dalam agama adalah ukuran energi. Orang berinvestasi dalam realitas yang mereka yakini. Fakta bahwa organisasi keagamaan mengumpulkan ratusan miliar per tahun dalam sumbangan sukarela membuktikan bahwa permintaan akan makna dan harapan tetap tinggi. Ini adalah bisnis tertua dan paling stabil di bumi. Tetapi uang hanyalah bahan bakar, dan ia bisa membangun sekaligus menghancurkan. Buku-buku akuntansi telah ditutup. Emas, tanah, dan saham hanyalah sumber daya. Mereka menjadi tidak berguna jika tidak ada yang mau mengangkat pedang untuk mempertahankannya. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekaisaran yang kaya seringkali jatuh di bawah gempuran bangsa-bangsa miskin, tetapi terobsesi oleh sebuah gagasan. Tujuannya adalah menghitung indeks fanatisme, sebuah indikator efisiensi di mana sistem keagamaan dapat menekan naluri, mempertahankan diri, dan mengubah manusia menjadi senjata. Bagi pikiran analitis, fanatisme bukan hanya kegilaan. Ia mewakili secara sinis loyalitas tertinggi pada sebuah proyek. Biologi mengatakan kepada kita, bertahan hidup dengan cara apapun. Agama-agama tertentu mengatakan, matilah untukku, dan engkau akan menerima lebih dari kehidupan. Ketika perintah kedua mengalahkan yang pertama, lahirlah seorang prajurit yang tidak bisa dihentikan oleh rasa takut. Dia tidak takut, karena baginya kematian bukanlah akhir dari permainan, tetapi jalan menuju level bonus. Analisis dimulai dengan simulasi historis, membawa kita ke Eropa abad ke-11. Paus Urbanus II memberikan pidato yang meluncurkan program perang salib. Itu adalah langkah yang jenius. Eropa sedang dilanda perang internal, dan gereja mengalihkan agresi ini keluar. Motivasi yang menggerakkan ribuan orang untuk menjahit salib merah di jubah mereka dan berbaris untuk mati di padang gurun adalah janji pengampunan penuh, pengampunan atas semua dosa. Itu adalah sebuah kontrak. Anda melawan orang-orang kafir dan Tuhan mengampuni kejahatan Anda. Perang menjadi tindakan penyucian. Pembunuhan menjadi sebuah doa. Pada saat itu, kekristenan adalah agama yang paling termiliterisasi di planet ini. Namun seiring berjalannya waktu, kita melihat penurunan tajam dalam indeks ini di dunia barat. Humanisme, reformasi, dan pencerahan melunakkan kekristenan. Ia menjadi agama belas kasihan, tetapi berhenti menjadi agama perang. Dari sudut pandang humanis, ini adalah kemajuan. Dari sudut pandang efisiensi tempur, ini adalah degradasi. Sekarang kita mengalihkan kamera ke timur. Dalam Islam, konsep perang suci, jihad, terintegrasi ke dalam inti sistem. Tetapi perlu dibuat perbedaan penting. Pada asalnya, jihad adalah pertama-tama perjuangan melawan ketidaksempurnaan diri sendiri. Perjuangan bersenjata adalah aspek sekunder untuk pertahanan. Namun, seperti semua proyek, ini dimodifikasi oleh para penafsir radikal. Analisis fenomena martir mungkin mengungkapkan senjata psikologis paling kuat dalam sejarah. Tentara bayaran bertarung demi uang, risikonya dibatasi oleh nilai kontrak. Jika bahaya kematian terlalu tinggi, ia mundur, karena uang tidak berguna bagi orang mati. Fanatik bertarung untuk surga, hadiahnya ada di seberang kematian. Baginya, mati bukanlah kerugian, melainkan keuntungan. Ketika sebuah pasukan terdiri dari orang-orang yang ingin mati, mengalahkannya dengan metode konvensional hampir tidak mungkin. Rasa takut
alat kontrol utama di medan perang, tidak bekerja pada mereka. Kita melihat hari ini kelompok-kelompok yang menunjukkan ketahanan luar biasa, melawan tentara supermodern dengan senjata ringan. Mereka tidak menyerah. Jawabannya terletak pada asimetri. Yang lemah dalam teknologi tetapi kuat dalam semangat, dapat mengalahkan yang kuat dalam teknologi tetapi lemah dalam semangat. Bagi seorang prajurit barat, kematian adalah sebuah tragedi. Bagi kelompok radikal, kematian seorang pejuang adalah sebuah perayaan, sebuah contoh untuk merekrut anggota baru. Sejarah menawarkan kita contoh lain. Di Jepang pada Perang Dunia Kedua, Shinto negara dan kode Bushido memprogram ulang seluruh bangsa ke mode pengorbanan diri total. Pilot kamikaze terbang dalam misi tanpa kembali, karena kaisar adalah dewa yang hidup, dan mati untuknya adalah kehormatan terbesar. Itu adalah puncak indeks fanatisme di abad ke-20. Tetapi ini juga mengungkapkan kerentanan terbesar dari fanatisme, menipisnya sumber daya. Model seperti ini tidak bertahan lama. Anda memusnahkan orang-orang terbaik dan paling berani Anda. Jepang kalah perang karena fanatisme tidak menggantikan logistik dan industri. Hari ini, fanatisme agama sedang berubah, menjadi terdesentralisasi. Serigala-serigala penyendiri. Dulu, menciptakan pasukan fanatik membutuhkan bertahun-tahun doktrinasi. Hari ini, cukup dengan ponsel pintar dan algoritma rekomendasi. Seorang pemuda penyendiri dapat ditangkap oleh gelembung digital yang mengubahnya menjadi prajurit Tuhan dalam hitungan minggu. Ini adalah fanatisme sesuai permintaan, tidak dapat diprediksi dan tanpa markas besar untuk dibom. Musuh tidak terlihat karena kemarin dia adalah tetangga Anda. Agar semua ini berfungsi, perlu untuk mendehumanisasi target, kafir, bidah, murtad. Kata-kata ini adalah penanda. Begitu label ditempelkan, larangan moral terhadap pembunuhan ditangguhkan. Tuhan yang memerintahkan untuk membunuh masih lebih efektif untuk memobilisasi massa daripada Tuhan yang memerintahkan untuk mencintai. Kebencian adalah bahan bakar yang lebih cepat dan lebih murah daripada cinta. Mengajar untuk mencintai butuh bertahun-tahun. Mengajar untuk membenci butuh 1 jam. Fanatisme membutuhkan iman, dan iman mencari bukti. Orang-orang percaya pada Tuhan mereka karena mereka konon menunjukkan kekuatan melalui mukjizat seperti penyembuhan yang tidak dapat dijelaskan atau penglihatan. Tetapi apakah peristiwa-peristiwa ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum fisika atau hanya kegagalan dalam persepsi manusia? Ini membawa kita untuk menganalisis mukjizat yang terdokumentasi, bukan untuk menyangkalnya, tetapi untuk menemukan pola. Kita mulai dengan statistik penyembuhan, mukjizat yang paling banyak diminta. Di Lourdes, Prancis, sebuah pusat ziarah terkenal, lebih dari 200 juta orang mencari penyembuhan selama lebih dari 1 abad. Dari jumlah itu, Gereja Katolik secara resmi hanya mengakui 70 kasus sebagai mukjizat. Tingkat keberhasilannya minimal. Saat membandingkan tingkat ini dengan tingkat remisi spontan dari penyakit serius di rumah sakit biasa, kami menyadari bahwa probabilitas penyembuhan yang tidak dapat dijelaskan secara statistik lebih tinggi di lingkungan klinis. Efek placebo tampaknya menjadi agen utama di sini. Iman tidak bekerja seperti sihir, ia bertindak sebagai perintah yang kuat bagi tubuh. Ketika seseorang percaya secara mutlak bahwa ia akan sembuh, otak melepaskan zat yang memperkuat sistem kekebalan tubuh. Agama berfungsi sebagai pemicu untuk mekanisme internal ini. Mukjizat, dengan demikian, tidak datang dari kekuatan eksternal, tetapi dari dalam diri orang itu sendiri. Ini dikonfirmasi dengan mengamati bahwa penyembuhan serupa terjadi di berbagai agama. Muslim di makam orang suci, Hindu di perairan Gangga, Kristen di hadapan ikon. Jika hanya satu Tuhan yang benar, mukjizat akan terkonsentrasi pada satu iman saja. Adapun penglihatan malaikat dan dewa, studi neurologis menunjukkan bahwa stimulasi area otak tertentu, lobus temporal, dapat menginduksi sensasi kehadiran, serta penglihatan dan suara. Biografi tokoh-tokoh agama besar menggambarkan pengalaman yang menyerupai peristiwa neurologis yang diketahui. Wahyu-wahyu terbesar dalam sejarah mungkin berasal dari konfigurasi otak yang unik dari individu-individu jenius.
Sementara itu, sains muncul sebagai pesaing besar di bidang mukjizat. 2000 tahun yang lalu, membangkitkan orang mati adalah tindakan ilahi. Hari ini, defibrillator membuat jantung berdetak kembali. Menyembuhkan orang buta adalah mukjizat. Hari ini, operasi katarak adalah prosedur cepat. Sains mengambil alih fungsi-fungsi yang sebelumnya eksklusif milik agama. Wilayah Tuhan menyusut seiring kemajuan pengetahuan. Yang tersisa baginya adalah pertanyaan-pertanyaan besar, seperti asal-usul alam semesta dan apa yang terjadi setelah kematian. Jumlah mukjizat yang tercatat hari ini lebih sedikit, dan kualitasnya tampaknya telah menurun di era kamera dan pengawasan konstan. Namun sains menawarkan fakta, tetapi bukan penghiburan. Ia memberitahu kita bahwa kita adalah materi yang fana. Agama menawarkan janji jiwa yang abadi dan kemungkinan mukjizat. Di hadapan pilihan itu, banyak yang lebih memilih narasi yang lebih nyaman, karena ia menawarkan harapan. Simulasi telah selesai. Dewa-dewa pagan jatuh karena mereka tidak memiliki efisiensi monoteisme. Matriks Timur bertahan karena fleksibilitasnya, tetapi sifatnya yang damai membuatnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam perebutan kekuasaan global. Yang tersisa adalah para raksasa Abrahamik. Kekristenan menang secara ekonomi, tetapi kehilangan momentum tempurnya. Islam tumbuh dalam semangat tetapi menghadapi tantangan dengan modernitas. Tampaknya menemui jalan buntu. Namun, analisis semua data mengungkapkan bahwa pemenang sejati bukanlah nama yang ditemukan dalam kitab suci. Tuhan terkuat, yang selalu memerintah umat manusia, adalah rasa takut akan kematian. Semua agama pada dasarnya adalah jawaban yang berbeda untuk ketakutan fundamental ini. Kita menciptakan dewa-dewa dari kecemasan kita dan keinginan kita untuk hidup selamanya. Yang paling kuat adalah yang menawarkan cerita terbaik tentang kemenangan melawan akhir. Hari ini, kepemimpinan ini sedang berubah. Agama terkuat di zaman kita bukanlah salah satu yang tradisional. Ini adalah iman yang didasarkan pada kesuksesan dan kontrol. Kuil-kuilnya adalah pusat perbelanjaan, ikon-ikonnya adalah profil sukses di media sosial, dan perintah-perintahnya adalah untuk mengonsumsi dan mendominasi. Dalam iman baru ini, Tuhan adalah individu itu sendiri. Dan ini adalah kepercayaan yang paling berbahaya dari semuanya. Ketika manusia menganggap dirinya Tuhan, ia kehilangan batasannya. Kekuasaan adalah milik siapapun yang mengendalikan cerita yang kita ceritakan pada diri kita sendiri. Selama umat manusia ada, Tuhan akan tetap ada, karena Dia adalah cerminan kita di cermin keabadian. Jika Anda menyukai investigasi ini, langganan Anda ke channel ini, dan donasi dalam jumlah berapapun membantu kami memperluas proyek Aksioma. Kami ingin sekali membaca refleksi Anda tentang topik video di kolom komentar dan saran Anda untuk topik berikutnya. Beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Terima kasih telah menemani kami sampai akhir.